Datang di Deep Dive kali ini. Anda pasti sering dengar kan ya soal perubahan di dunia pendidikan kita. Nah, ada istilah baru nih yang lagi hangat dibicarakan. Pembelajaran mendalam. Kedengarannya keren sih, tapi apa ya artinya? Hari ini kita coba bedah langsung dari sumbernya. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 126 P 2025. Ini yang jadi panduan resminya. Sumber kita ini lengkap loh, ada lampirannya juga. Misi kita, ya sederhana aja. Kita mau coba ngertiin apa sih esensi pembelajaran mendalam ini, kenapa kok munculnya sekarang, dan apa dampaknya buat Anda semua. Tanpa perlu kejebak bahasa birokrasi yang kadang rumit ya. Siap? Oke, mari kita bongkar sama-sama. Oke, mungkin kita mulai dari akarnya dulu ya. Kenapa sih gitu kan perlu ada perubahan lagi? Jadi dokumen ini tuh terus terang menyebut adanya krisis pembelajaran. Gini, meskipun anak-anak kita banyak yang sekolah, aksesnya udah bagus, tapi hasil studi internasional yang membandingkan kemampuan siswa antar negara kayak PISA itu nunjukin skor literasi sama numerasi kita ya memang masih perlu banyak perbaikan. Pembelajaran kita selama ini tuh dinilai gimana ya, cenderung ngejar target materi, hafalan, jadi kurang mengasah nalar kritis, atau yang sering kita dengar higher order thinking skills, HOTS itu loh. Oh, oke. Jadi ini bukan sekedar ganti istilah atau ganti nama kurikulum biar kelihatan baru gitu ya. Ini lebih ke semacam jawaban serius atas kritik lama ya, bahwa lulusan kita mungkin tahu banyak fakta, tapi kurang bisa bernalar atau memecahkan masalah yang kompleks. Ada hubungannya juga kah dengan persiapan visi Indonesia Emas 2045? Kayaknya sering disebut-sebut juga. Tepat sekali, betul. Nah, ini nih yang penting dipahami. Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum baru yang mengganti total semuanya. Bukan. Lebih tepatnya, ini tuh sebuah pendekatan. Untuk apa? Ya untuk menyempurnakan, memperdalam praktek pembelajaran yang sebenarnya sudah ada bibitnya. Ingat gak dulu ada model-model pembelajaran aktif, kayak CBSA, cara belajar siswa aktif, atau PAKEM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Nah, ini tuh kelanjutannya. Tapi, dengan penekanan yang sedikit berbeda. Penekanan berbeda? Berbeda gimana tuh? Apa sih yang bikin dia jadi mendalam? Intinya kalau lihat di dokumennya ya, ada 4 kata kunci penting. Pembelajaran yang 1, memuliakan, terus berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Jadi fokusnya bukan cuma transfer info dari guru ke murid, tapi lebih ke pemahaman konsep yang utuh, yang nyambung satu sama lain. Makanya ditekankan pengembangan yang holistik. Lewat apa? Lewat olah pikir, ini kognitifnya, terus olah hati, ini afektif, karakternya, ada juga olah rasa, estetika, seni, dan olahraga, ini kinestetik, kesehatan. Tujuannya jelas banget, supaya siswa itu nggak cuma tahu di permukaan aja, tapi benar-benar paham, terus bisa menerapkan ilmunya, dan yang penting juga mampu refleksi, mikirin lagi proses belajarnya sendiri. Nah, ini kan pergeseran yang lumayan besar ya, dari sekedar penguasaan materi. Wah, olah hati dan olah rasa masuk jadi fokus utama ya. Ini menarik banget. Sekaligus kedengarannya ambisius ya. Mengintegrasikan ini semua ke dalam sistem pendidikan nasional kita yang besar ini, wah, kayaknya nggak mudah. Gimana dokumen ini merencanakan implementasinya? Rasanya butuh effort gede banget. Betul. Memang ambisius. Makanya implementasinya dirancang bertahap. Nggak bisa langsung serentak se-Indonesia. Periodenya itu dari 2025 sampai 2030. Dimulai dari mana? Ya dari sekolah-sekolah percontohan dulu, sekolah model istilahnya. Di situ dicoba, dievaluasi, diperbaiki, baru nanti diperluas skalanya. Dokumen ini juga sangat menekankan semangat partisipasi semesta. Partisipasi semesta? Itu istilah keren buat gotong royong gitu ya? Iya, persis. Artinya, keberhasilan ini tuh bukan cuma tanggung jawab Kemdikbudristek di pusat aja, tapi butuh peran aktif semua pihak. Pemda, ya kan, sekolah satuan pendidikan itu sendiri, guru jelas, tenaga kependidikan, bahkan orang tua dan mitra pembangunan juga diajak terlibat. Oh ya, platform teknologi kayak rumah pendidikan juga disebut-sebut tuh, bakal jadi alat bantu penting katanya. Gotong royong memang kedengarannya ideal ya. Kuncinya di situ. Tapi kan pengalaman kita dengan perubahan pendidikan sebelumnya seringkali ada aja hambatannya.
Dokumen ini ada antisipasi resiko nggak sih? Dan yang lebih penting lagi, mitigasinya gimana biar nggak terulang lagi masalah yang sama? Dokumen ini cukup realistis kok. Ada disebut beberapa potensi tantangan. Pertama, risiko miskonsepsi. Misalnya nih, guru atau sekolah mikirnya mendalam itu berarti nambahin materi lebih banyak atau hafalan lebih banyak. Padahal kan intinya bukan di situ ya, tapi di pemahaman konsep dan aplikasi. Ah iya ya, salah tangkap gitu ya. Terus apa lagi? Kedua, ada potensi resistensi. Ya biasalah ya, perubahan bisa dari guru yang merasa, wah nambah beban kerja nih. Atau mungkin belum yakin sama manfaatnya. Atau dari siswa juga bisa, yang udah nyaman sama pola belajar lama. Ketiga, ini krusial banget. Perlunya kepemimpinan pembelajaran yang kuat. Kepala sekolahnya, pengawasnya, harus bisa memandu dan dukung perubahan ini di lapangan. Oke, terus cara ngatasinya gimana tuh? Mitigasinya? Nah, strateginya disebut juga ada sosialisasi yang masif dan jelas, biar nggak salah paham tadi, terus pelibatan guru dari awal. Jadi guru nggak cuma jadi objek, tapi ikut merancang adaptasinya di sekolah. Terus ya itu tadi, implementasi bertahap, jadi bisa belajar dari proses. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi terus-menerus, biar kalau ada masalah bisa cepat diperbaiki. Oke. Jadi kalau coba kita tarik benang merahnya nih ya, pembelajaran mendalam ini semacam upaya fundamental gitu ya, buat mengubah cara kita belajar dan mengajar. Bukan sekedar nambahin apa yang dipelajari, tapi lebih fokus ke bagaimana proses belajar itu terjadi. Tujuannya biar pemahamannya utuh, bisa diterapkan dan ngebentuk karakter pembelajar seumur hidup. Gitu kan ya? Persis, tepat sekali. Dan relevansinya buat Anda para pendengar, apa? Ya muaranya pendekatan ini kan mencetak lulusan yang profilnya utuh. Ada 8 dimensi profil yang disebut di dokumen itu. Dan ini bukan cuma daftar keinginan loh, tapi kompetensi konkret. Ada iman takwa, akhlak mulia. Terus, kewargaan yang bertanggung jawab. Kemampuan nalar kritis, jelas. Kreativitas, kolaborasi, mandiri. Sadar kesehatan juga, plus kemampuan komunikasi yang efektif. Coba deh Anda bayangkan. Di dunia kerja nanti, atau di kehidupan masyarakat, bukannya kombinasi skill dan karakter kayak gini yang dibutuhin banget. Jadi ini bukan cuma soal nilai rapor atau angka-angka aja, tapi investasi jangka panjang buat generasi Indonesia yang lebih adaptif, inovatif, dan pastinya bisa bersaing global. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Kalau memang pembelajaran mendalam ini begitu menekankan pengembangan yang holistik, ada olah hati, olah rasa, olahraga, selain olah pikir, gimana seharusnya kita sebagai masyarakat ya, mengukur keberhasilan pendidikan ke depan? Apakah angka-angka literasi numerasi, peringkat PISA, itu masih cukup? Atau jangan-jangan kita perlu cara pandang baru, alat ukur baru, yang bisa menangkap dan menghargai perkembangan utuh seorang manusia seutuhnya. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.